Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari kami dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Jodipuro yang ada di kota Surakarta ini dalam ringkasan sekolah sahabat di hari Selasa ini dengan judul Para Pengungsi dan Imigran. Tetapi sebelum kita memulai, kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk menjamah hati dan pikiran kita, untuk kita lebih mengerti arti pelajaran renungan ini dalam kehidupan dan kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan pada keluarga kami di sepanjang satu hari kerja kami ini sampai tiba pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan kami dengan keluarga kami di dalam suatu sukacita, dan pada saat ini kami akan mendengarkan renungan yaitu dari firman-Mu di dalam ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Jodipuro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati, mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti arti pelajaran dan renungan ini dalam kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul pada renungan ringkasan sekolah sahabat ini adalah Para Pengungsi dan Imigran. Dan ayat hafalan kita sepanjang satu minggu adalah yang terdapat dalam Matius 25:40, dikatakan apa? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Kita tahu pada saat ini, zaman modern ini, banyak sekali para pengungsi dan juga para imigran yang mendatangi mungkin negara kita atau negara lain, atau juga mungkin ada dari negara kita mengungsi ke tempat yang lain, dan juga dari negara kita menjadi imigran di tempat yang lain. Dikarenakan apa? Topik tentang imigran dan pengungsi telah menjadi sebuah bahan yang diperdebatkan dengan sangat sengit, secara khusus karena banyak sekali jumlah mereka saat ini. Apakah dipindahkan karena perang atau karena berencana alam, atau karena berharap untuk mendapatkan sebuah masa depan ekonomi yang lebih baik? Jutaan orang di seluruh dunia telah dikeluarkan dari rumah mereka dan sekarang benar-benar membutuhkan pertolongan. Di dalam Matius 2:13 dan 14 dikatakan apa? Yesus adalah seorang pengungsi. Orang tuanya di bumi, Yusuf dan Maria, dipaksa untuk meninggalkan Bethlehem dan mencari perlindungan di Mesir untuk meloloskan diri dari tangan Herodes yang akan membunuh Yesus. Kitab suci tidak menyatakan tentang pengalaman mereka di Mesir, tetapi tidaklah sukar untuk membayangkan bahwa hal tersebut pasti memiliki tantangan dan kemungkinan menghadapi tantangan yang sama seperti yang dialami oleh para pengungsi saat ini. Kenyataannya sepertinya paralel dengan kondisi bagaimana keluarga Yesus mencari perlindungan di tanah asing. Banyak orang Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, dan orang-orang yang tidak beragama mencari perlindungan di negeri-negeri yang baru. Secara umum, adalah lebih mudah untuk bersahabat dengan pribadi-pribadi yang berasal dari kebudayaan dan kelompok bahasa kita karena kita memiliki banyak persamaan. Tetapi akan lebih menantang untuk menemukan persamaan dengan para imigran dan pengungsi yang kelihatan berbeda dengan kita dan tidak berbicara dengan bahasa kita dan tidak menganut nilai-nilai keagamaan yang sama dan juga tidak makan makanan yang sama. Injil mengajak kita untuk keluar dari suku, bangsa, dan zona aman budaya kita dan menjangkau mereka yang membutuhkan terlepas dari betapa perbedaannya mereka dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hal ini kita bisa lebih mengerti arti orang-orang bagaimana orang sampai mengungsi atau mungkin menjadi imigran di negara yang lain. Banyak di sini dikatakan apa? Mungkin mereka karena mengalami satu bencana di negara mereka, ataupun mengalami penyiksaan, atau juga mengalami hal-hal yang tidak manusiawi, sehingga mereka meninggalkan satu daerah mereka dan pindah ke tempat yang lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus bisa melayani mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka agar mereka mendapatkan satu perhatian. Memang kalau kita lihat, kita bergaul dengan sesama kita, bergaul dengan sesuku dengan kita atau sebahasa dengan kita, itu akan lebih baik. Tetapi di pelajaran ini dikatakan apa? Kita harus meninggalkan zona aman budaya kita dan menjangkau mereka yang membutuhkan terlepas dari betapa berbedanya mereka dengan kita. Kita bisa baca di dalam beberapa ayat di sini, di dalam Ulangan 10 ayat 19 dikatakan apa? Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan kita buka lagi di dalam Mazmur 146 ayat 9 dikatakan apa? Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Di dalam Roma 12 ayat 13 dikatakan apa? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dari dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dan di dalam Imamat 23:22 dikatakan juga,
pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalkan dari penuaimu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita melayani para imigran dan pengungsi? Di beberapa negara hal ini sulit karena dianggap secara politik tidak benar untuk berbaur atau menolong orang-orang seperti ini. Tetapi kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan ketika kita bisa untuk melayani orang-orang ini yang tentu saja telah melewati saat-saat yang sulit dan membutuhkan pertolongan kita. Jadi, seberapa kita bisa, kita harus menolong, mulai dengan doa. Yang terutama adalah dengan doa, dan kemudian cari informasi tentang masalah imigran dan pengungsi. Banyak tempat memiliki organisasi yang menangani mereka. Anda bisa mulai bekerja dengan salah satu organisasi ini, atau mungkin Departemen Sekolah Sahabat di gereja lokal. Anda bisa memulaikan satu pelayanan bagi para imigran dan pengungsi. Bahkan jika hanya sedikit apa yang dapat kita lakukan untuk para imigran dan pengungsi yang kita kenal. Jadi melalui pelajaran renungan ini, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang di sekeliling kita, baik itu mereka pengungsi atau para migran yang datang ke tempat kita. Kita bisa menjangkau mereka karena mereka mengalami satu kesulitan dalam kehidupan mereka. Melalui renungan ini, kiranya kasih Tuhan memberkati saudara dan saya, memberkati kita semua untuk selalu memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.